Dalam menjalani proses persidangannya yang cukup berat, belakangan Habib Rizik Syihab mendapatkan beberapa hal yang membahagiakan. Pertama, Habib Rizik lulus dari sidang promosi doktoral dari University Science Islam Malaysia di bidang dakwah dan Islamic Management. Yang kedua, yang lebih menarik lagi adalah persidangan beliau juga mendapatkan kunjungan dari Kiai karismatik Syekh Thaifur Mawardi dari Purworejo. Pertanyaannya adalah apakah kedua peristiwa ini akan memberikan dampak terhadap kelanjutan dari perjalanan Habib Rizik Syihab? Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea. Ini edisi Selasa 20 April 2021. Kayaknya nih Afternoon Tea mesti gue ganti namanya jadi ngabuburit kali ya selama Ramadan. Gue khawatir ya kalau namanya Afternoon Tea ntar gue dituduh memprovokasi. Melakukan provokasi untuk melawan hukum. Yaitu hukum puasa. Terus nanti tiba-tiba lu pada menyeruput teh ya. Kata Bang Arif Afternoon Tea. Ya karena provokasi-provokasi ini berbahaya ya bro ya. Ya lu tahu misalnya Habib Rizik Syihab itu dituduh melakukan provokasi ya kepada masyarakat yang hadir dalam acara keramaian ya pernikahan putrinya sekaligus Maulid Nabi di Petamburan dan juga di Megamendung ya. Dan karena itu kemudian dikenai pasal-pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang lumayan tinggi ya. Oke, sebelum ngomongin itu ya guys, gue ingetin ini kita masih di hari ke-8 Ramadan, perjalanan puasa kita masih cukup panjang ya. Yuk kita terus motivasi diri kita dan juga teman-teman kita, kerabat, keluarga kita supaya bisa menyelesaikan puasa dengan baik dan menjadi puasa terbaik. Amin. Oke, memang gue pengen sore ini ngajak lu ngobrol-ngobrol kembali tentang Habib Rizik Syihab. Ya, walaupun tadi persidangannya masih panjang ya, tapi Habib Rizik nampaknya belakangan ini mendapatkan beberapa kebahagiaan. Ya, yang gua rasa ini penting banget ya buat Habib Rizik. Ya karena tadi ya, ini proses persidangannya gua nggak tahu nih masih berapa lama. Karena tuduhannya berlapis-lapis. Ya, ada kasus keramaian kerumunan massa ya di Petamburan, kemudian di Megamendung, ada kasus rumah sakit Umi dan juga mungkin yang lain-lain. Ya gua nggak tahu. Katanya pasalnya itu berlapis-lapis ya. Nah bro, tadi gue bilang Habib Rizik mendapatkan beberapa hal ya yang membahagiakan. Ya satu adalah Habib Rizik menyelesaikan pendidikan jenjang S3-nya doktor dari University Science Islam Malaysia di bidang dakwah dan Islamic Management. Ya, judul disertasinya ini cukup panjang ya. In English judulnya adalah Distinguishing Between Origins and Branches in Belief, Islamic Law and Ethics Among the Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa juga gue. Ya, nah ya yang menarik adalah atau yang kita harus salut ya. Gue sendiri secara pribadi salut banget. Disertasi ini diselesaikan di dalam tahanan di rutan Bareskrim Polri. Menurut gue dahsyat ya. Karena gue pernah merasakan hal yang sama ya. Bukan ditahannya ya. Mudah-mudahan enggak. Menyelesaikan disertasi ya. Itu secara normal itu berat banget ya. Apalagi Habib Rizik dalam kondisi dalam tahanan. Dan ini kemudian mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ya. Salah satunya adalah dari Ian Wilson. Ian Wilson ini adalah salah seorang associate professor di Murdoch University, salah satu universitas ternama di Australia. Ya, pujian ini disampaikan lewat akun media sosialnya. Ya, gue membayangkan ya, dengan selesainya disertasi ini, salah satu beban Habib Rizik berkurang, sehingga dia akan bisa lebih fokus untuk menjalankan lanjutan dari proses persidangannya. Nah, kalau kita lihat bro, dinamika dari persidangan Habib Rizik ini menarik ya. Misalnya yang berkaitan dengan kesaksian dari Bima Arya atau pemanggilan saksi Bima Arya Sugiarto. Ini adalah wali kota Bogor ya. Kenapa ada kaitan dengan Bima Arya? Kita tahu ada kasus dari Rumah Sakit Umi kan. Rumah Sakit Umi Bogor ini ya, direktur utamanya Andi Tatat juga dijadikan sebagai tersangka. Gara-gara Rumah Sakit Umi dianggap menyembunyikan hasil swab test dari Habib Rizik Syihab. Bima Arya sempat melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi.
Walaupun kemudian setelah ada penanganan secara administratif ya sudah diberikan sanksi teguran keras, sebenarnya Bima Arya sempat ingin mencabut kembali ya laporan polisi tadi, namun dilarang katanya oleh Kapolda Jabar. Hal ini terungkap ya dalam persidangan ketika dicecar pertanyaan-pertanyaan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, gue sempat bahas juga ya di podcast gue sebelumnya. Hal ini sebenarnya agak menurut gue nggak masuk di akal buat gue. Kenapa orang merahasiakan data dari pasien itu kemudian jadi masalah hukum? Ya, setahu gue kan bukannya ada rahasia antara dokter dan pasien gitu ya. Kemudian juga Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa identitas dari seorang yang terkena atau terjangkit virus COVID ya, pasien COVID itu harus dirahasiakan, privasinya harus dijaga. Nah, yang juga kemudian jadi polemik ya, memicu hujatan-hujatan lah kepada Bima Arya karena Bima Arya dianggap melakukan kedustaan, katanya begitu. Ya, karena di persidangan Habib Rizik ya, dia mengatakan ya terkait dengan itu dia mengatakan kalau saja dari awal rumah sakit Umi ini terbuka ya kooperatif gitu, ini persidangan ini nggak akan ada gitu. Karena Bima Arya mengatakan apa yang dia lakukan melaporkan ke polisi itu semata-mata untuk melindungi warganya. Nah ya biasa netizen iseng ya. Itu dikonter ya. Ya tadi diuploadlah satu video ke Twitter kalau gue nggak salah. Di mana Bima Arya menyatakan bahwa sebenarnya kasus dengan Rumah Sakit Umi sudah selesai. Dan Pemkot Bogor ini sedang mempertimbangkan untuk mencabut laporan itu. Ada lagi hal menarik nih. Ini di persidangan ya. Yang kemarin ya berlangsung hari Senin ya. Ada sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyangkut keramaian di Megamendung Bogor. Ya, ternyata saksi-saksi tadi ada 4 orang ya, itu justru kompak mengatakan keramaian Megamendung itu ya, kerumunan massa di Megamendung itu berlangsung secara spontan. Ya artinya bukan atas undangan, apalagi provokasi dari Habib Rizik Syihab. Gitu. Ini gue jadi ketawa, jadi geli ya. Kalau gue jadi jaksanya tuh, aduh ini kayaknya gue salah nih menghadirkan saksi. Ini kenapa saksi gue justru membela terdakwa gitu. Ya, kemudian juga kalau lu lihat ya itu beredar satu video pembelaan ya, eksepsi dari Habib Rizik Syihab. Waktu gue tonton ya biasa ya Habib Rizik Syihab itu suaranya berapi-api. Memang beliau ini orator ulung ya, seorang singa podium lah begitu ya. Ada bagian dari pembelaan yang menurut gue menarik. Kan sebenarnya awal dari semua ini adalah tuduhan memicu atau menghasut ya, memprovokasi terjadinya kerumunan. Kan begitu ya. Kemudian Habib Rizik mengaitkan dengan beberapa fakta yang menarik ya. 2 yang gue ingat ya. Pertama dia bilang begini. Sebenarnya kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung itu kalah jauh ya. Jumlah masanya, kepadatannya ketimbang kerumunan para penjemput Habib Rizik di Bandara Suta. Kata Habib Rizik, kalau yang Petamburan dan Megamendung dipersoalkan, kenapa yang Suta enggak gitu loh. Dan beliau mengatakan kerumunan Suta ini terjadi karena ada provokatornya. Dan provokatornya itu adalah Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Kok bisa? Iya, karena kata Habib Rizik yang mengumumkan kepulangan dia adalah Menko Polhukam. Dan Menko Polhukam yang mempersilahkan massa untuk menjemput ya asal tertib, ya pokoknya asalnya banyak lah, asal tertib, asal tidak anarkis, asal ini, tapi dipersilahkan gitu ya. Ya lu bayangin ya, ini kan kategorinya ya sebenarnya ya kalau mau berlaku adilnya termasuk dalam kategori menghasut gitu loh, kok gak dipersoalin gitu. Gue pas nonton videonya, iya juga gitu ya, ini harusnya dipersoalin nih gitu. Ya walaupun ngelesnya ya biasa ya. Kalau nggak ngeles kan kita nggak jadi pejabat ya. Canda. Ngelesnya Pak Mahfud bilang ya pemerintah memang memberikan diskresi ya. Dia memberikan diskresi sampai penjemputan sampai saat Habib Rizik tiba di kediaman. Dan setelah itu nggak ada lagi diskresi gitu. Ya tapi kenapa ada diskresi? Emang kalau misalnya ya kasusnya ada kerumunan kan yang dikhawatirkan penularan corona gitu ya. Emang corona ngerti diskresi? Itu yang gue bingung ya. Kemudian di video yang sama Habib Rizik juga ya dalam eksepsinya itu menyoroti kerumunan di Sika NTT ya ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ya, bukan pas bencana kemarin ya, ini beberapa waktu yang lalu datang untuk meresmikan bendungan dan juga meninjau satu food estate gitu ya. Itu kan kumpul padat tuplek blek ya.
Ya benar luar biasa ya, lu lihat aja kembali ya videonya. Kemudian Pak Jokowi melempar-lemparkan souvenir gitu ya ke tengah massa. Ya, menurut pandangan Habib Rizik dalam eksepsinya ini jelas-jelas memprovokasi mendorong terjadinya kerumunan ya. Ya to some extent gue sependapat ya, namanya presiden datang ya. Sama aja Habib Rizik datang ke sebuah tempat, ya pendukungnya banyak. Ya pasti kalau tidak dimitigasi dengan baik itu akan terjadi kerumunan dan pasti protokol kesehatan akan dilanggar di situ. Nah bro, jadi itu dinamikanya dan kita akan lihat ya kemana persidangan ini kemudian terus berlanjut. Nah tapi ada lagi hal lain yang juga gue yakin ini memberikan apa ya kebahagiaan tersendiri bagi Habib Rizik Syihab. Jadi di persidangan kemarin itu ya hari Senin 19 April ya itu ternyata datang atau berkunjung seorang kiai karismatik dari Purworejo yaitu Syekh Thoifur Mawardi. Ya, kalau sering baca-baca ya, Syekh Thoifur Mawardi ini diyakini ya oleh pengikutnya, oleh murid-muridnya sebagai wali. Wali itu orang ya, seorang sosok ya, kiai atau pemuka agama yang sangat soleh ya, seorang ulama yang sangat soleh yang mendapatkan banyak karomah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu gampangnya ginilah, kejadian-kejadian ajaib yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan akal tapi nyata, real kita bisa saksikan, itu karomah. Ya, kalau para nabi itu disebut sebagai mukjizat, kalau yang bukan nabi itu disebut karomah. Nah, Syekh Thoifur Mawardi ini ya diketahui dan diyakini oleh para murid dan pengikutnya ini sangat sering berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Ya, nah cuma ini joke aja ya. Mudah-mudahan ya Kiai Thoifur Mawardi tidak bernasib sama ya seperti Babe Haikal Hasan ya yang dilaporkan ke polisi oleh politisi PSI hanya gara-gara bercerita bahwa dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ya, kembali tadi ya ke kunjungan ini tentu mengagetkan ya. Kalau lo lihat ini ada videonya ya, juga ada sejumlah foto. Kita lihat bagaimana kehangatan pertemuan itu. Ya, gue sih bisa ngebayangin, gue bisa ngerasain itu rasanya tuh terharu banget ya. Habib Rizik Syihab itu berpelukan ya dengan dengan Syekh Thoifur Mawardi, kemudian sempat berbicara beberapa menit ya sekitar 3 menit. Lalu Syekh Thoifur Mawardi memanjatkan doa untuk kebaikan Habib Rizik Syihab dan doa itu pun diaminkan oleh tim pengacara dari Habib Rizik. Ya kemudian kita bisa memberikan makna macam-macam ya terhadap perjumpaan ini. Tapi kalau gua sebagai apa ya dari aspek sosiologis ingin menunjukkan bahwa betapapun orang mencoba ya untuk menempelkan label negatif kepada Habib Rizik Syihab yang terkait misalnya ya dengan apa bahasa dia yang keras, yang lugas dalam ceramah, yang kadang-kadang dituduh ya menghujat kelompok-kelompok tertentu misalnya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa Habib Rizik Syihab ini memang karismatik gitu. Ya, demikian karismatiknya sampai-sampai ya yang kemudian hormat pada beliau bukan cuma masyarakat muslim awam gitu loh. Tapi sesama pemuka agama, sesama ulama pun menunjukkan rasa hormat itu. Ya contohnya salah satu ini ada ya, Syekh Thoifur Mawardi yang jauh-jauh datang untuk mengunjungi untuk hadir di sidangnya Habib Rizik Syihab. Ya sekedar untuk menyapa, menyambangi, memanjatkan doa gitu ya. Itu menurut gua dahsyat banget gitu. Nah ini ya gua akhirnya paham ya, semakin paham ya secara sosiologis kenapa kemudian ya pihak-pihak yang berseberangan dengan Habib Rizik Syihab itu semakin ketar-ketir gitu loh ya. Karena sosok pemimpin informal kayak gini ini apa? Kemampuannya untuk membangun kesatuan, membangun soliditas dan menggerakkan pengikutnya itu dahsyat. Ya. Secara sosiologis biasanya kekuatan-kekuatan pemimpin informal seperti ini akan jauh lebih dahsyat daripada kekuatan para pemimpin formal. Ya, jadi akhirnya ya bisa dipahami juga kalau terhadap orang-orang seperti Habib Rizik Syihab biasanya alternatifnya 2. Kalau bisa diajak kompromi ya akan diajak masuk nih, kalau enggak akan dicoba dihancurkan dengan segala cara. Ya, karena bisa kita bayangkan ya, Habib Rizik Syihab ini akan senantiasa menjadi batu sandungan ya bagi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dirinya. Guys, kita akan lihat ya persidangan selanjutnya seperti apa ya, walaupun beberapa pihak pesimis ya karena ada yang bilang ini bukan persidangan hukum tapi persidangan politik. Tapi oke lah, apapun itu kita akan lihat karena bagaimanapun ini akan menjadi catatan. Catatan hukum iya, tapi juga catatan politik iya juga.
Karena bagaimanapun seorang Habib Rizik Syihab adalah ikon dari oposisi yang cukup vokal dan tadi gua katakan cukup ditakuti oleh lawan-lawan politik. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.